Ya, baik saudara-saudara, malam ini kita akan menyelesaikan pelajaran kita di surat Filipi. Ya, saya ingin sedikit untuk mereview kembali yang telah kita pelajari seperti yang telah kita pelajari bersama-sama ya. Bahwa kitab atau surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ya di penjara. Oke, pasal yang pertama kita telah bahas ada beberapa poin yang pernah kita pelajari bahwa Paulus dipenjarakan ya, menyebabkan Injil bukan tersendak, tetapi Injil itu bertumbuh. Nah, karena itu Paulus bilang, jangan malu karena aku dipenjarakan ya, tapi justru itulah Injil bertumbuh. Kemudian dia mengatakan lagi poin yang penting bagi kehidupan kita ya di dunia ini, bagiku hidup adalah Kristus. Nah, ini tentu kita pengikut Yesus kan. Kristus adalah segalanya bagi kita dalam kehidupan maupun dalam doktrinal. Oke, bagiku adalah Kristus dan mati adalah untung. Oke, ada yang meninggal karena dianiaya, ada yang meninggal karena dirajam, Paulus disalib dan sebagainya. Tapi mereka tidak mati sia-sia. Tapi untung, saudara-saudara ya. Oke, kemudian yang ketiga ada lagi poin pasal satu itu kita sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan, kita harus hidup berpadanan ya. Nah, berpadanan dengan Injil. Oke, jika hidup kita tidak sesuai dengan Injil atau ajaran Kristus kan, ya perlu dikoreksi, diintrospeksi supaya kita kembali lagi kepada kebenaran Alkitabiah. Oke, nah ini pasal pertama itu. Sebenarnya masih banyak poin-poin yang itu hanya kita itu yang poin yang ada yang penting yang saya sebut tadi. Kemudian lagi pasal yang kedua itu ya Paulus ingin menjelaskan dengan keberadaan daripada Yesus Kristus. Nah, ini menjadi perdebatan sepanjang masa ya bahwa Yesus sesuai dengan ajaran Yesus sendiri dan juga Paulus ya mengatakan bahwa Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Dia adalah rupa Allah tapi dia mengambil rupa manusia dan menjadi hamba ya begitu dia merendahkan diri dan ini adalah kerendahan hati daripada Yesus Kristus sendiri sebagai Allah ya dia sebagai Allah. Nah, memang di dalam bahasa Indonesia itu mengosongkan diri ya itu kata ada satu pendeta besar itu memang kadang-kadang kita lucu ya Pak Erastus itu ya mengatakan bahwa Yesus mati dua kali karena dia mengosongkan diri sekali di surga kemudian masuk di bumi jadi manusia menjadi mati jadi mati dua kali. Saya ketemu jemaatnya kemarin waktu jalan saya coba menerangkan kebenaran kepada kenapa Anda di tempat di situ padahal dia banyak mengajar yang ajaran sesat saya bilang. Nah, dia hanya senyum-senyum dia ketawa dia nggak ada membantainya ya ayo ikut gereja kami saya bilang. Nah banyak hal-hal uh, di mana kita lihat zaman sekarang tuh banyak orang tidak memahami lagi ya atau meninggalkan ajaran-ajaran yang sangat fundamental tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus Kristus ya sudah di mereka tidak percaya lagi Yesus adalah Allah dan Yesus adalah juru selamat. Oke, kemudian mengatakan lagi kerjakanlah keselamatanmu. Wah, ini banyak orang salah paham. Oh, kalau gitu kita mencari keselamatan harus kerjakan. Oh, enggak. Kita sudah selamat. Anda ada your responsibility ya menjadi orang Kristen di mana kita harus hidup dalam kebenaran dan kita harus tunjukkan dalam kehidupan kita ya sebagai sebuah kesaksian itu ya. Kemudian ada poin ketiga lagi di pasal 2 itu. Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, you harus meneladani ya atau you harus coba perhatikan uh, sampelnya daripada Timotius, ya, kehidupan Epaphroditus, mereka rekan kerjanya Paulus, ya you harus teladani mereka itu bagus sekali ya. Nah, kita juga perlu meneladani apa para hamba Tuhan yang yang melayani dengan sepenuh hati ya. Oke. Kemudian lagi pasal yang ketiga, saudara. Nah, pasal ketiga, Paulus juga mulai mengingatkan orang Filipi ya akan bahaya ajaran-ajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan ajaran Paulus begitu ya. Nah, di pasal
Yang ketiga juga ada 3 poin yang Paulus ingin tekankan ya, mewaspadai ajaran yang bukan ajaran sejati ya, bukan ajaran Paulus, dan juga kalau kita aplikasi bukan biblical doctrines, kita mengatakan bukan juga biblical faith, iman dari Alkitab ya. Nah, saudara bisa baca itu bisa di pasal yang ketiga. Oke, kenapa? Karena akhir zaman Paulus juga mengatakan ya akan muncul itu guru-guru palsu ya. Makanya dia panggil tuh anjing-anjing istilahnya ya, guru-guru palsu ya. Ya Yesus juga mengatakan muncul nabi-nabi palsu kan, juga ada saudara palsu dan sebagainya. Oke. Nah, itu poin yang pertama dari pasal 3. Poin kedua, Paulus mengatakan, lupakan yang di belakang. Nah, Paulus kan tadinya orang Farisi, punya pendidikan tinggi, kan, sebenarnya. Nah, setelah Yesus menampakkan diri, dia menjadi Rasul Yesus, wah, dia bilang, apa yang dulu saya punya itu ya, sampah katanya. Karena pengenalan saya akan Yesus Kristus. Ya, jadi yang dulu-dulu itu ya, menjanjikan itu, udah, aku tinggalkan. Aku mengarahkan hidup saya ke depan, berlari-lari untuk mendapatkan hadiah surgawi. Nah, itu yang ingin dia sampaikan supaya kita juga bisa punya sikap seperti Rasul Paulus begitu ya. Kemudian dia mengatakan juga di ayat yang di pasal yang ketiga maksud saya itu juga dia mengatakan ya ikutilah aku katanya ya seperti aku juga mengikut Kristus ya. Nah, supaya saudara kita memang pengikut Paulus ya. Karena Paulus itu mengikut Yesus Kristus. Kalau kita lihat ya di 1 Korintus 11 ayat 1, ikutlah aku sama seperti aku mengikut Yesus Kristus. Kemudian pasal yang keempat. Nah, kita akan selesaikan malam hari ini pasal yang keempat. Nah, kita telah membahas di ayat yang 1 dan ayat yang 9 di mana Paulus ingin menekankan di dalam gereja Filipi. Dia minta kepada jemaat di sana, jemaat supaya mereka bisa hidup dalam damai. Nah, hidup dalam damai itu sebagai anggota jemaat, satu tubuh Yesus Kristus, supaya jangan ada yang berselisih, jangan ada yang bertengkar. Nah, ya, tidak bagus kalau ada anggota jemaat berselisih dalam satu gereja. Nah, ini yang sering terjadi di dalam satu gereja local church. Kalau gerejanya semakin besar, semakin besar, semakin besar, nah timbullah permasalahan-permasalahan, ya kan? Di dalam gereja, ya, nah, gereja diaken-diaken nanti berselisih dengan diaken-diaken berselisih dengan gembala, itu terjadi loh saudara-saudara ya. Saudara, saya lihat di YouTube itu ada kejadian yang sangat serius ya. Di Surabaya itu ada 3 gereja besar. G, GSCS itu kalau Pak itu pendeta Philip Santopa kan GS ya. G gereja GJSS apa itu ya? Itu yang apa Philip Fantomi. Satu lagi Betani, satu lagi gereja gereja siap 1 jam ya. Gereja gereja hanya 1 jam. Apa itu juga gerejanya? Itu gereja besar. Dan mereka di sana mengatakan itu ya mereka saling sikut mensikut ya. Saling mau jatuhkan satu dengan yang lain ya. Dan juga ada gereja yang besar lebih kaya katanya suruh tutup itu gereja yang ada di mall itu, yang gereja yang 1 jam saja aja katanya. Istilah gereja hanya 1 jam ya. Coba cek lagi. Nah, mereka itu sebenarnya gereja atau bisnis ya. Kita memang kadang-kadang kita lihat gereja ini cenderung makin besar itu, apakah gereja ini benar-benar gereja sejati yang mau meninggikan ajaran Yesus atau hanya mencari uang saja? Karena ini termasuk 3 gereja besar yang ada di Surabaya ini lagi sedang ribut-ribut gitu, mereka mau saling menjatuhkan, saling menarik-narik jemaatnya juga begitu ya. Nah, kalau kita kembali ke Alkitab, saudara, yang sebenarnya gereja itu adalah
di mana kita bersekutu, di mana kita saling membangun, di mana kita belajar firman Tuhan bersama, dan kita melaksanakan perintah Tuhan Yesus gitu loh, ya kan? Nah, itu gereja yang kalau kita mau kembali ke Alkitab kan gitu, ya kita memberitakan Injil yang sejati, pengajaran yang benar gitu kan? Nah, Paulus ini katakan ya hidup dalam damai, oke? Ya, dalam tubuh Kristus, ya kan? Supaya kita bisa bersama-sama melayani dengan penuh sukacita kan kalau ada damai sejahtera bersama gitu. Oke. Nah, itu yang pernah kita bahas. Kemudian mari kita lihat malam ini kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-23. Nah, di dalam ayat di bagian ayat ini Saudara ada beberapa poin Paulus ingin tekankan, yaitu pujian Paulus kepada jemaat Filipi. Ya, dan kemudian Paulus ingin meyakinkan bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan, dan juga yang terakhir itu adalah salam dan doa. Oke, nah mari kita lihat ayat demi ayat dulu. Ayat yang ke-10, mari kita perhatikan. Nah, ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, oke, bahwa akhirnya pikiranmu, nah ini pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Jadi ada jeda ya, kelihatan itu orang Filipi ini mungkin ya ada jedanya, tidak memikirkan Paulus lagi atau tidak mendukung Paulus lagi, tetapi kira-kira tiba-tiba pikiranmu katanya perasaan bertumbuh kembali, ya, dalam hal apa? Nah, dalam hal mendukung Paulus secara finansial, ya, mendukung pelayanannya. Nah, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, kemudian ayat 11, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kemudian 12, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, jadi Paulus di sini kalau lihat ayat ini, saudara, membuktikan mereka mulai pikirkan dia lagi ada perasaan untuk mau membantu, mau mendukung pelayanan Paulus dan juga kehidupan Paulus yang ada di penjara di Roma, saudara. Ya, jadi Paulus mengatakan, ya aku tahu apa kekurangan, apa itu beliau tahu dia pernah mengalaminya kan, gitu loh. Nah, kalau kita lihat di dalam hal ini, saudara-saudara, jadi Paulus memuji ya mereka kembali bahwa mereka masih mau mendukung lah, care dia ya dalam financial untuk Paulus. Nah, kemudian di ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung, Paulus mengatakan, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ya. Dalam Paulus hebat ya, itu tuh ya dia dia rasul, dia bisa tanggung semua hal. Oh, dalam penganiaya dia tanggung, dalam kekurangan dia tanggung sendiri kan, dia mengalaminya. Ya, apa yang nggak ditanggung ya semua dia dia pikul atau dia tanggung ya dalam hidupnya ya. Tapi kita lihat bahwa Tuhan itu bersama dengan dia, bersama dengan Rasul Paulus dalam keadaan apapun. Saudara, ada yang care dia. Itu Tuhan pakai mereka, makanya dia memuji Filipi. Memang Filipi itu dari sejak mula mendukung pelayanan Paulus tuh. Dia hanya gereja Filipi yang disebut. Dia tidak sebut gereja yang lain. Kalau saudara perhatikan di pasal yang pertama, ayat yang kelima, coba kita kembalikan, ada Paulus menyebut ya mereka dari mulanya sudah care dia. Oke, ya mari kita lihat di ayat yang 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Nah, itu kan? Oke. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ini ada hubungannya dengan persekutuannya, dengan apa? Bantuan. Oke? Bantuan dari Filipi kepada Rasul Paulus dari awal.
Dan bantuannya pun disalurkan melalui Epaphroditus ya, yang membawa itu kepada Rasul Paulus, saudara. Oke, nah kemudian kita lihat ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin. Oh sorry, di mana ayat 6? Tadi ayat 10, ayat oh, kita balik lagi ke pasal yang keempat. Oke, kita balik ke pasal 4. Ya, mari kita lihat lagi di ayat yang ke tadi kita sudah baca di mana? Filipi pasal 4. Yang ke ayat yang ke mana nih? Ayat yang ke-12 tadi udah ya. Ayat ke Oke, ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ayat 14 coba kita lihat. Oke. Namun baik juga perbuatanmu. Nah, oh ya, puji dia memuji dia. Perbuatanmu itu baik bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah, memang ini hubungan Paulus dengan Filipi itu satu ikatan persekutuan yang indah ya. Ya, jadi dia sangat menghormati atau memuji akan sikap mereka terhadap Paulus kembali. Oke. Kemudian ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat ya dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Nah, jadi dari awal kita lihat persekutuan penginjilannya itu yang kita baca di pasal 1 ini. Ya, dia memujikan mereka kan. Tidak ada loh jemaat yang lain loh. Hanya kamu yang ada istilahnya mengadakan terjemahan lain itu perhitungan hutang piutang. Nah, kalau bahasa pakai King James kan no church communicated, ada komunikasi dengan saya as concerning giving and receiving ya, memberi dan menerima. But ye only, hanya kamu. Nah, jadi gereja yang lain kemana ya? Gitu loh. Perhatiannya kepada Paulus tidak ada. Tapi hanya gereja Filipi saja. Tapi Paulus ini tidak banyak pusing juga ya. Nah, mengenai gereja yang lain mungkin tidak care, mungkin mereka tidak, maksudnya mungkin mereka tidak ada cukup, bukan nggak cukup uang, gitu. Mungkin ya mereka masih ya kekurangan atau apa. Tapi Filipi ini yang sangat dipujinya, ya hanya Filipi saja yang ada menyokong atau mensponsori ya pelayanan daripada Rasul Paulus dari awal sampai dia ada di penjara. Oke, nah kemudian ayat yang ke-16. Karena di Tesalonika pun kamu telah satu dua apa? Satu dua kali mengirim bantuan. Nah, lihat dia sebut lagi. Waktu dia di Tesalonika juga Filipi ya mengirimkan dana ya untuk bantu pelayanan Paulus. Oke, kemudian 17. Tetapi yang kuutamakan, nah dia mengatakan, kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buah yang makin membesar keuntunganmu. Apa itu maksudnya ya? Fruits ya. Ya, buah kadang-kadang bisa ada apa nama itu ya, kita punya action, ya kita iman kita bertumbuh, ya kan? Dan juga ada iman kita yang membuahkan hasil, hasil artinya membawa orang kepada Kristus, gitu. Ya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Nah, keuntungan apa kita? Kita untung bukan bisnis. Gereja bukan mencari bisnis ya. Keuntungan tentu ini adalah ada hal-hal rohani ya yang kita dapatkan ya. Oke. Nah, kemudian ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Nah, jadi di sini betul. Jadi Epaphroditus ini ya, yang membawalah ya finansial itu persembahan dari jemaat Filipi kepada Paulus gitu ya. Nah, suatu persembahan yang harum. Nah, ini jadi Paulus mengatakan persembahan mereka ini saudara harum.
karena mereka memberi dengan sukacita. Kan? Mereka memberikan dengan sukarela kepada Paulus. Benar. Dan Paulus mengatakan suatu korban lagi yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ya, betul saudara ya. Persembahan kita, apa yang saudara berikan kepada pelayanan Tuhan untuk hamba Tuhan, itu suatu persembahan yang wangi. Kita bilang harum atau wangi kan? Yang bagus. Tapi ya, memberikan dengan penuh sukacita ya. Ya kan, dari hati kita. Kan? Itu harum bagi suka dan disukai oleh Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Oh ya, ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya kalau di zaman sekarang kita lihat banyak gereja-gereja yang besar ya. Kalau seperti gereja-gereja besar itu perlu dana besar juga ya. Nah, perlu maintenance uang yang besar juga ya. Ya maka itu, saudara, kalau kita lihat gereja besar itu, akhirnya pendetanya kan selalu menekan jemaatnya kan, memberi persembahan, memberi perpuluhan, ada lagi yang namanya persembahan sulung dan sebagainya. Ya, kita kadang-kadang menakut-nakutkan orang-orang percaya ya pendetanya ya. Kalau kamu tidak memberi persembahan sulungan, wah kamu nggak diberkati. Kalau kamu tidak memberi persembahan perpuluhan, kamu dikutuk oleh Tuhan. Nah, ini sebenarnya tanda kutip itu adalah satu penekanan. Artinya apa ya? Menyalahgunakan spiritual power untuk menekan jemaah itu, kalau kita bilang itu sebenarnya ada unsur ya, unsur yang nggak baik, ya unsur yang nggak rohani, nggak alkitabiah lah kita mengatakan gitu kan. Nah, kita memberi dengan sukacita, Tuhan senang ya dengan sukarela begitu. Oke. Nah, kemudian saudara kita lihat lagi ayat berikutnya. Oke, 9. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, ayat ini ingin menjelaskan, ingin menekankan, memberitahukan kepada orang percaya. Jika Anda memberi dengan sukacita, dengan Anda penuh kerelaan, Tuhan ya, Tuhan sendiri yang akan mensupply kebutuhan kita. Nah, units, ya kan? Units according to His riches in the glory by Christ Jesus. Nah, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, ya, bukan mencukupkan akan keinginan kita punya greedy ya atau ketamakan ya, tidak. Tapi Dia akan mencukupkan kebutuhan. Maka dia dalam doa Bapa kami kan, Yesus mengajar doa kan kepada muridnya kan, give us this day our daily bread. Our need ya, our daily bread gitu ya. Oke. Nah, Tuhan akan mencukupkan. Jadi ini satu apa namanya ajaran yang Paulus katakan bahwa Tuhan kita yang kita yakini, kita percaya akan mencukupkan keperluan kita sehari-hari. Ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Praise the Lord kan begitu. Nah, ayat 21. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara yang bersama-sama dengan aku. Nah, ini ingin mulai udah menutup suratnya gitu ya. Oke, dia tidak lupa ingin sampaikan salam semua ya, salamku dari tiap-tiap orang kudus dan sebagainya. Oke, ini sifat daripada surat Paulus yang begitu. Oke. Kemudian ayat 22 sebagai tutup artinya ada, kalau bahasa Inggris namanya benedictions. Ya, salam dan doa berkat. Oke. Nah, tanya ayat 22. Salam kepadamu. Oke. Dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana. Nah, istana siapa itu yang ada di istana itu? Jadi kelihatan juga di istana kok ada orang-orang yang percaya, betul ya? Dari hasil pelayanan Paulus, betul ya? Saudara ya. Nah, kemudian dia ayat 23 menutup, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Puji Tuhan. Nah, ini adalah surat Paulus yang pasal keempat ini terakhir dia memberi salam dan menutup dengan doa berkat.
Ya, biasanya gereja Protestan ya. Dulu saya mempraktekkan itu, ikut-ikut kan gitu kan. Kalau udah menutup kebaktian doa, ya pendetanya kan angkat tangan. Ya, menutup pakai doa ya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kamu. Ya, itu biasanya gereja Protestan dan gereja Injilinya. Gereja Baptis dan gereja fundamental Baptis tidak mempraktekkan itu. Ya, kita hanya biasa saja berdoa, ya, tutup dalam doa. Karena apa? Karena kita menganut bahwa pendeta itu bukan imam lagi ya. Ya, bukan imam seperti konsep perjanjian lama, imam harus menutup benedictions. Oke, okay? Oh, angkat tangan dan memberkati jemaatnya. Nah, kalau Paulus ini sih dia tidak menutup, tidak seperti angkat tangan berdoa benediction, tapi dalam suratnya dia selalu memberikan doanya itu supaya kasih karunia Tuhan menyertai orang percaya, menyertai rohnya. Ya, kiranya pelajaran surat Filipi ini bisa membantu pertumbuhan iman kita ya, saudara ya. Ya, supaya iman kita berakar dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita juga boleh bertumbuh dan menghasilkan buah memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Amin.